Baik, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Uang nafkah. Mah, Ipa jadi ingat satu kejadian waktu itu ada istri marah sama suaminya karena suaminya itu pindah pekerjaan. Pekerjaan yang pertamanya itu gajinya 5 juta, Mah. Terus pas pekerjaan barunya itu gajinya cuma 3 juta. Nah, dari situ mereka berantem terus, Mah. Karena istrinya, istrinya jadi kagok gitu untuk belanjain uang itu gitu, Mah. Makanya jadi bini jangan hanya minta sama suami. Tuh lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irirah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, menapaktilasi perbuatan siapakah kita? Siti Hajar. Itu 3.600 tahun yang lampau. Perempuan yang bernama Hajar ketika suaminya pergi meninggalkan dia ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Dia baru melahirkan, susu kering, perbekalan minum sudah habis, dirinya aus, anaknya aus. Perempuan yang bernama Hajar gak hanya ribut, tapi dia berusaha bekerja, lari ke Sofa, gagal, lari ke Marwa, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Makanya jadi bini jangan hanya minta. Siapa tahu suaminya punya alasan tertentu. Coba Ipah lihat lagi dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka aila fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengabarkan kepada kita Siti Hadijah istri Rasul. Dan Rasul sendiri lebih kayaan istrinya. Dia seorang pengusaha yang hebat, yang berhasil, yang kaya raya, yang ekspor impor. Saat itu 14 abad yang lampau ke Sam, ke Palestina, ke Iran, ke Irak dan seterusnya. Bahkan Rasul pun merupakan seorang pegawai di antara mereka. Tuh, artinya perempuan yang minta nyari duit. Nyari duit ya, Mah? Iya. Buat yang lain-lain, buat tambahan. Buat kebutuhan kita. Oke. Kecuali kalau suaminya nggak kerja, itu yang salah. Nah, kalau suaminya memang penghasilannya lebih kecil daripada istrinya gitu, Mah. Terus akhirnya malah suaminya yang dikasih nafkah sama istrinya, itu bagaimana itu, Mah? Nggak masalah kalau ridho. Itu kan yang Ad-Duha yang 8 tadi begitu, lo kagak dengerin. Dengerin, Mah. Yang istri Rasul lebih kaya daripada Rasul Muhammad, lebih kekayaan ya, Mah. Iya. Jadi itu kalau dari suami ke istri kan jatuhnya nafkah. Ya. Kalau dari istri ke suami sedekah. Pahalanya lebih gede daripada nafkah. Jadi suami mah gengsi dong mau disedekahin sama istri mah. Makanya jangan belagu kalau udah tahu begitu jadi laki. Iya, tapi kalau orang yang ngerti agama sehebat bagaimanapun kita perempuan tetap pulang hargai suami. Suami kepala keluarga. Kita perempuan lebih terkenal, suami tidak pulang ke rumah hargai suami. Kita perempuan jabatan lebih tinggi daripada suami, pulang ke rumah hargai suami. Kita perempuan penghasilan lebih banyak, tetap pulang ke rumah hargai suami. Jangan sombong, rumah gue, mobil gue, kebun sebelah gue. Lu jadi laki apa? Kita boleh jadi itu laki diem karena di belakang kita tidak mustahil suami Anda cari perempuan lain yang akan menghargai dirinya. Ketika seorang meninggal dunia, yang pertama dinilai oleh Allah dari seseorang napakah buat keluarganya. Iya. Kalau napakah keluarganya baik, nilai-nilai yang lain baik. Hadis Nabi yang lain mengatakan, bukan seorang laki-laki gagah dan jantan kalau dia memberikan napakah buat dirinya banyak, buat anak istrinya koret. Kan banyak suami yang begitu. Banyak, Mah. Dia royal, pakai baju, beli mobil, segala macam, spion mahal dibeli, pelek mahal dibeli, bininya pakai daster butut. Itu yang salah. Jadi kalau nafkah tuh uang gaji suami nggak harus semuanya dikasih ke istri ya, Ma ya? Kalau tergantung gajinya. Berapa gajinya dulu? Misalkan gajinya 10 lah. 10 apa? 10 koma. 10 koma, Pak. 10 miliar ya Allah. Koma. Berapa? Ya, anggap aja 100, misalkan 100. Ya, 100 juta. Iya, misalkan. Ibu, lu bingung dia ngitungnya, 100, 10 deh, balik lagi. Aku aja kaget, Bu. 10 dah, 10 juta. Jangan songong, Mama bingung ngitungnya. 10 juta. Saya, misalnya. Iya, malah saya kurangin, Bu ya. Itu. Suaminya uangnya 10 juta. Iya. Hitung dah. Iya dah. Dalam 1 bulan, listrik, bayaran anak sekolah, telepon sabaraha, beli gas berapa tabung, beli beras berapa karung,
gula, telur dan seterusnya sekian. Kira-kira misalnya 7,5 juta. Suami kasih dia tuh bini buat ongkos 8 juta. 2 juta suami kantongin, kasih emaknya sini, gue minta emak lo. Emang 2 juta, Ya, tinggal gope. Tinggal gope kan udah 2,5 juta. Ya udah buat lo ongkos kan. Tuh, jadi anaknya tahu diri, tanpa emaknya kamu bukan siapa-siapa. Iya benar. Begitu. Besoknya pas habis minta lagi, mah duit yang tadi kemarin habis, Pak. Nih, Tapi ada yang kayak gitu ya, Pak? banyak. Kita mah, maaf, apa yang beliau lakukan sering terjadi. Jangan marah. Kita berpikir boleh jadi anak kita rezekinya masih melalui kita. Kenapa tidak? Apa kita tega kalau anak-anak kita susah sementara kita punya duit? Kalau saya nggak bisa, tapi nggak tahu kalau Anda. Tadi buat apa 1 juta? 2,5 juta, kan 2 juta kasih mama, Iya. 500 habis buat bensin. Mau berangkat lagi bensin habis, minta sama mama boleh dulu. Nih, tuh. 3 juta. Lebih mah. Orang tua lebih sayang kepada anaknya. Makanya anak tahu diri doain orang tua biar barokah banyak terjadi. Gope-gope nih. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Seperti, oke, jelas bahwa laki-laki memang kadang masih ada rezekinya melalui ibunya. Makanya saya, suka kepikiran makan ibu udah gak ada. Jadi kayaknya pengen banget gitu Pak. Deh, mama gantiin ibumu. Mama Kalau udah habis kaya gaji. banget. Mama aja udah jodoh puluhan juta ke orang-orang. Ya Allah. Masa masih saya kasih juga. Mama mau gudeg aja deh. Pokoknya gudeg sama makan dan Ya, ya. nice. Kerecek yang ada kacangnya. Ada, tenang aja mah. Paling enak ntar saya bilang. Sama kapal selam kan mama Oh iya, kapal selam. Jangan bareng. Jangan bareng. Kalau sekarang kerecek, besok kapal selam. Ntar kereceknya dimasukin kapal selam jalan. Iya. kaget ya. Bagus nih mah. Yang mau menafkahi, iya kalau misalkan nafkah nih mah. Tapi bukan cuma 1 nih mah, ada 2 itu. Bagaimana sih cara menafkahi untuk yang kedua? Sesuai kebutuhan. Isi yang pertama anaknya lagi kuliah. Iya. Istri yang kedua anaknya SMA. Isi yang ketiga SMP. Isi yang keempat belum punya anak. Misalnya, Ibu yang pakai geleng-geleng, pertama, Pak. dengerin Ya, dulu. Iya, dengerin Yang dulu, Bu. pertama kasih 15 juta. Yang kedua 10 juta. Yang ketiga 8 juta. Yang terakhir belum beranak 2 juta. Gaji 10 juta mau 2, dari mana? Kasih makan. Mikir, jadi laki. Jadi laki. Anda laki Mas Bedu. Oh iya. Saya lupa. Makanya dinarun anpak tahu ala masakin, dinarun anpak tahu ala rokobah, dinarun anpak tahu pisabilillah, wa dinarun anpak tahu ala ahlika, a'damuha adam alladhi anpak tahu ala ahlika. 1 dinar yang kalian belanjakan untuk fakir miskin, 1 dinar yang kamu belanjakan memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu belanjakan buat di jalan Allah, 1 dinar yang diberikan kepada keluarga yang paling tinggi nilai dari 4 tadi yang diberikan kepada keluarga. Artinya salah kalau suami nyumbang orang banyak, bininya kelaparan. Salah untuk para lelaki. Utamakan istri dan juga keluarga dan anak-anak. Ya, baru kepada yang diajarkan tadi ya Maya. Ya. Ya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.